Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Rahayu Okta Ramadona dan teman saya Catherine Kalina Faturana, saya Cantika Wendia Rahman, saya Tina Falisa. Pada hari ini, kelompok kami akan mengobservasi mengenai pendidikan yang terdapat di Asrama Asuh Domyadu Cilangkap. Bapak boleh jelaskan nih sejarah singkat dari Asrama Asuh Domyadu Cilangkap ini? Baik. Bismillah. Untuk profil berarti? Iya. Profil dompet yatim dan duafa, yaitu kita sudah lasnas dompet yatim dan duafa berdiri sejak tahun 2010, yang mana kita bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan sarana ibadah dakwah. Nah, kita sudah mempunyai 21 asrama yang tersebar di daerah Depok, Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Dan di mana masing-masing asrama mempunyai anak asuh yang dibina oleh petugas, yaitu kepala asrama dari 2 asrama. Nah, di sana setiap asrama anak-anak asuh berusia dari 6 tahun hingga 12 tahun. Kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Nanti jenjang pendidikannya setelah kita bina di asrama itu akan kita salurkan, kita lanjutkan di pendidikan SMA yang akan ditempatkan di pondok pesantren. Jadi kita sudah siapkan nih pondok pesantrennya. Pondok pesantrennya itu berlokasi di Jasinga, Bogor. Nama pesantrennya Pondok Pesantren Al-Arab. Nah, sana kita di sana dididik dari usia SMP hingga SMA. Itu sudah bekerja sama ya Pak, berarti sama pondok pesantrennya? Ya, kita mempunyai 2 pondok. Yang pertama pondok modern atau di situ pendidik formal dan juga informal. Di formalnya kita sama-sama sekolah lagi di luar. Informalnya itu mengajar seperti tahfiz, hafalan Quran, bahasa Arab, bahasa fikih, jadi keilmuan agama itu. Nah, di luar ada satu lagi pondok, yaitu pondok tahfiz, memang di situ karena dikhususkan untuk hafalan Quran. Itu yang berada di daerah Jonggol, namanya Pondok Pesantren Tahfiz Al-Falah. Dan memang lebih difokuskan untuk pembinaan hafal Quran, serta dibina untuk menjadi mandiri. Jadi di sana akan diciptakan itu sekolah berkelanjutan SMK. Nah, jadi lebih ke pertanian dan peternakan. Seperti itu. Baik. Mungkin boleh minta visi misi dari lembaga ini Pak? Visi misinya yaitu menjadi yang tepat dalam melaksanakan amil zakat melalui tata kelola zakat yang profesional dan tanggapan yang optimal melalui pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan khusus terhadap anak yatim dan duafa. Demi terwujudnya pemberdayaan serta kesejahteraan sosial bermanfaat secara nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Seperti itu untuk misinya. Dan visinya yaitu menjadi amil zakat yang bersih, akuntabel, terpercaya, dan profesional. Oke Pak, sekarang lanjut ke pertanyaan keempat. Saya mau tanya, siapa aja sih Pak yang menjadi anak asuh di panti tersebut, di panti ini? Yang menjadi anak asuh di luar anak yang di dalam asrama itu dari jadi ini setiap cabang ada yang laki ada perempuan. Jadi di sana ada yang
usia SD kelas 1 hingga kelas 6. Nah, di luar itu juga kita ada anak asuh dari lingkungan. Dan lingkungan kita bentuk yang namanya pendidikan Al-Quran. Jadi setiap sore kita mengadakan TPA untuk lingkungan. Nah, di situ kita campur ada yang kreatif, yaitu Datu Afan. Dan di luar anak-anak yang kita santuni, ada juga program sosialnya untuk lansia, ganda, seperti itu. Dan juga untuk guru-guru ngaji, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, TPA itu apa ya kepanjangannya? TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran. Oh, jadi bersifatan belajar Al-Quran, Iya, seperti itu. ya, baca tulis Quran. Bisa juga kita ada pendidikan formal ya, seperti mengajar matematika atau bahasa Inggris seperti itu. Oke, apa saja kayak program pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak-anak yang ada di sini? Program yang pertama memang program formalnya di luar, untuk sekolah di luar, itu ada SD ataupun madrasah ibtidaiyah. Nah, untuk kita program di dalam, kita membentuk karakter anak-anak dari akhlaknya, terus kemandiriannya, kepribadiannya, terus juga adabnya, ya kan. Kalau di luar kan kita tidak bisa menjamin nih, apalagi dari zaman sekarang ini, untuk anak-anak kalau misalnya kita tidak bisa rangkul, tidak bisa mengenal dari dalam, ya tahu sendiri seperti apa gitu. Benar. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi saya juga mau bertanya, kayak bagaimana kegiatan sehari-hari anak-anak selama anak asuh di asrama atau di lembaga tersebut? Oh ya, sama baik kegiatan yang pertama, rutinitasnya itu kita bangun jam 4 sebelum subuh. Biasa kita biasakan untuk sholat malam dan dilanjut baca Quran. Setelah itu sholat subuh, dan selesai sholat subuh ada yang namanya kayak bersih-bersih. Mereka masing-masing kita kasih tugas dan tanggung jawab. Supaya apa? Supaya mereka dilatih untuk mandiri. Seperti itu. Nanti setelah saya piket, mereka siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Itu. Nah, nanti selesai pulang sekolah, mereka istirahat. Sorenya mereka gabung dengan anak-anak lingkungan TPA. Seperti itu. Nah, di malam harinya baru kita lanjut dengan mendidik ke pendidikan formal, pelajaran yang dari sekolah, terus dilanjut hafalan Qurannya. Di sini juga ditargetin untuk hafalan. Oh, ada. Iya, jadi karena kita kan untuk masuk ke jenjang nanti di pondok, supaya mereka tidak kesulitan buat ngejar alat berikutnya seperti itu. Jadi anak-anak yang di sini itu dikhususkan buat masuk ke anak pondok gitu ya? Iya, betul. Kalau yang di lingkungan itu santunannya biasanya berupa untuk yang belum bisa sekolah tidak ikut sekolah. Jadi untuk meneruskan sekolah mereka yang dari lingkungan. Gitu. Nah, tadi kan Bapak bilang kayak ada sekolah. Nah, itu sekolahnya itu mereka udah dapat sekolah sendiri atau sekolahnya tuh gimana sistemnya? Kalau sistem sekolahnya, mereka yang tinggal di sini, Ya. itu kita sekolahkan yang terdekat di sini. Kita cari sekolahan. Hanya kalau Jakarta kan memang harus donasi ya, Iya. SD. Nah, kalau misalnya tidak dapat SD, kita alihkan ke MI, madrasah ibtidaiyah yang swasta sekali. Semuanya di situ sekolahnya. Semuanya di situ. Oke, jadi mereka sekolah dulu, baru nanti sorenya TPA-nya di sini. Betul. Oke. Siapa saja sih yang berperan dalam mendampingi dan membimbing anak-anak asuh di sini? Sama yang mendampingi pembinaan anak-anak yang ada di asrama, yaitu kepala asrama atau kepas, terus ibu asrama, dan juga dari admin itu customer service. Dari Kaselah tadi itu. Itu juga itu pembantu. Itu, dan juga support sistemnya dari kantor pusat. Biasanya mereka yang memberikan materi, misalnya ada materi ini yang harus disampaikan ke anak-anak. Gitu. Nah, kan kalau kita mau kehabisan materi, sudah dari sana, nggak sini. Ini ada tambahan, usah update materi. Bisa seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan zaman yang ada. Itu. Jadi kalau misalnya zamannya harus dengan handphone, ya udah dengan handphone. Apalagi sekarang yang namanya di sekolah
harus buka headphone terus. Iya. Iya. Nah itu kita memang harus mengikuti zamannya. Selanjutnya, ada nggak sih tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program pendidikan dan pembinaan di sini? Tantangannya. Tantangan kita di sini ya luar biasa ya. Jadi kita sama Umi dan CS itu emang benar-benar harus sabar. Apalagi tantangan yang pertama itu dari pendidikan di sekolahnya sendiri. Nah, mereka kan kurikulumnya itu memang luar biasa ya. Yang namanya LKS itu begitu banyaknya materi yang keluarkan satu LKS itu anak-anak nggak mungkin bisa. Makanya itu saya sering ngobrol sama gurunya juga terkendala waktu untuk mengajarkan mereka lebih mengutamakan administrasi. Nah itu yang ditugaskan oleh Diknas gitu. Mereka dikejar administrasi, jadi diserahkan ke kita semua, ke orang tua. Makanya orang tua lingkungan kan minta tolong kita juga. Kalau misalnya dia keteteran gitu untuk mendidik anak-anak masalah pendidikan formal ya yang di sekolah seperti itu. Jadi kendalanya memang pendidikan sekarang ini benar-benar harus menyesuaikan ya gitu. Apalagi nanti pas masuk SMP itu kita harus benar-benar update anak-anaknya, harus bisa berhitungnya lebih cepat ya kan, terus memahami masalah itu harus bisa lebih tanggap, terus dia harus satu masalah bisa menyelesaikan dengan solusi yang baik itu luar biasa situ. Jadi itulah tantangan yang luar biasa buat anak-anak sekarang. Saya lanjut ya Pak. Yeah. Nilai-nilai apa aja sih yang ditanamkan kepada anak-anak asuh di sini melalui kegiatan pembinaan? Nilai pertama itu yang pertama kita tanamkan, kita kuatkan agamanya dari sisi akhlaknya. Karena memang target kita di sini menjadikan generasi yang beriman, berakhlak, dan juga bermanfaat untuk ke masyarakat kawasan negara seperti ini. Kita terapkan yang pertama akhlaknya, mereka bisa membawa kepada teman-temannya, terus bisa berinteraksi sama guru. Apalagi sekarang anak-anak sekarang masalahnya itu kalau di luar ya dia lebih tertutup. Kenapa ya? Ini gadget ya, jarang ngobrol sama gurunya, jarang berinteraksi. Nah itu yang kita coba lindungnya itu dari yang seperti ini gitu. Ya gitu. Interaksi. Pencapaian apa sih yang sudah diraih lembaga maupun anak sendiri? Baik. Untuk lembaga sendiri, alhamdulillah kita sudah masuk Lasnas nasional. Jadi sudah mencakup sampai mau ke luar daerah untuk memberikan edukasi kepada suatu daerah, bagaimana kita di situ bisa menjadi berguna buat masyarakat sekitar, bermanfaat seperti itu. Jadi memang setiap daerah nanti insyaallah akan ada cabang-cabang baik yatim dan duafa. Jadi kita rangkul dari setiap warga-warga daerah yang memang benar-benar untuk keterbatasan menyekolahkan anak-anaknya, nanti kita rangkul, kita berikan santunan-santunan kepada mereka buat lanjutan sekolah. Kan tadi ada anak yang sekolahnya keluar ya. Kalau boleh tahu pendanaannya itu dari mana? Pendanaannya alhamdulillah di samping dari donatur yang ada di sekitar yang memberikan zakat, infak dan sedekahnya, kita juga ada bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di luar yang sudah kita kerjasama, itu seperti dari BNI, terus ada dari Basnas juga yang memberikan santunan terutama untuk pendidikan. Terus ada kita bekerja sama dengan Kementerian Hukum RI, terus Kementerian Keuangan RI, terus ada PLN, dan juga
ada YBM, PLN, kemudian dari retail Alfamaret. Bila dari mereka semua bisa menjadikan anak-anak terus untuk meneruskan pendidikannya sampai SMA, insyaallah. Untuk harapan dan rencana kedepannya untuk lembaga ini apa ya? Rencana kedepannya untuk anak-anak sendiri mudah-mudahan bisa terus berprestasi dan bersaing dengan kalau bisa dengan negara luar untuk ilmu yang sudah mereka dapat. Jadi nggak sia-sia mereka bisa bersaing dengan negara luar dari hal sainsnya, ya, terus dari hal ekonominya kayak gitu. Terus apalagi kita lebih lebih banyak di bidang pertanian, peternakan. Nah itu mudah-mudahan itu lebih dominan untuk bersaingnya untuk negara luar, buat ke negara luar, insyaallah. Amin, semoga terwujud ya Pak. Ya. Itu udah pertanyaan terakhir dari kami. Makasih banyak ya Pak udah mau wawancara dengan kami. Baik, sama-sama.